Oke, Assalamualaikum Pedi. Waalaikumsalam, Pak Sur. Senang sekali bisa ketemu di sini tanpa disengaja. Kira-kira Pak Edi ada waktu nggak untuk saya hari ini? Oh, ada Pak Sur, ada. Iya nih, mau pengen cerita-cerita loh Pak Edi. Iya. Jadi sekarang ini saya mengajar di kelas 5 Pak Edi. Jadi Mhm. di sekolah saya tuh bener-bener apa ya, dari sejak berdiri sampai dengan sekarang itu belum ada dapat bantuan DAK gitu. Terus plafon-plafonnya itu jatuh semua loh Pak Edi, Oh, runtuh. Jadi anak-anak ketiban sama itu plafon-plafonnya. Sehingga di kelas 5 itu ya, jumlah plafon yang tersisa dengan yang jatuh itu udah lebih banyak yang jatuh, tersisa di bagian belakang-belakang saja. Cuma saya tetap ada rasa khawatir Pak Edi, pertama takut anak-anak itu kena sama jatuhan plafon, yang kedua iya. panas sekali di ruangan itu. Jadi saya pengen ketemu hari ini sama Pak Edi itu ingin mencari apa ya, solusi dari kelas saya yang begitu ya bisa dikatakan belum belum layak lah secara representatif kebanyakan sekolah gitu Pak Edi. Itu Iya, masalah boleh. saya. Iya, baik Pak Sur. Luar biasa. Tapi jangan lupa bahagia ya Pak Sur ya. Iya. Iya, Makasih. saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Suhur, Heeh. bahwa di sekolah Pak Suhur ruangannya rusak ya, atau fasilitasnya rusak. Mhm. Kemudian Pak Suhur itu luar biasa punya kepedulian terhadap keselamatan anak-anak dalam proses Mhm. belajar gitu kan. Nggih. Eh, dari penyampaian Pak Suhur tadi saya bisa menangkap Heeh. kira-kira apa yang sudah Pak Suhur upayakan mungkin Heeh. untuk menangani hal tersebut, Pak Suhur. Iya. Sebenarnya Pak Edi, ini masalah udah lama Pak Edi. Saya ceritakan ke kepala sekolah, Pak, bahwa kelas 5 itu, kelas 4, 5, 6 itu atap plafonnya itu udah runtuh, itu udah runtuh semua. Saya bilang sama kepala sekolah, cuman kepala sekolahnya bilang, Pak Guru, kita nggak bisa rehab bangunan itu, termasuk plafonnya, kalau belum dari pemerintah yang memberikan DAK. Cuman DAK-nya nggak turun-turun sampai sekarang loh Pak Edi. Oh, Jadi kalau saya terus menunggu DK kapan anak-anak bisa nyaman belajar, suasana yang panas, terus plafon yang jatuh-jatuh. Jadi saya ke kepala sekolah udah cerita, cuman ya kalau DK turun ya kita rehab, kalau nggak ada DK turun ya nggak bisa gitu. Jadi saya berpikir keras. Saya apakah selamanya akan menunggu ini DAK turun baru saya akan kerjakan? Terus saya berpikir bahwa saya punya inisiatif. Kalau saya ke tempat-tempat pertanian itu kan ada paranet itu pedi yang warna iya, hitam. betul. Nah, saya pengennya gini pedi, saya meruntuhkan semua plafon-plafon yang ada di kelas itu, yang sisanya kalau disodok sama bambu aja udah jatuh, itu runtuh, saking lapuknya. Tapi alhamdulillah syukurnya itu sisa kayu-kayunya itu masih kuat. Kayu-kayunya masih kuat. Ya, kalau saya pikir gitu, kalau saya pakai plafon itu terbuat dari palanet untuk menghindari apa namanya ada yang jatuh dari atas, itu kan, belum lagi atap yang bocor. Karena jujur Pak Edi ya, suasana di kelas itu sangat berpengaruh. Jadi anak-anak itu kalau lagi belajar ngeliat ke atas, jatuh nggak, atau ngeliat ke atas ada cecak nggak, ada laba-laba. Jadi rata-rata begitu anak-anak ketika di proses pembelajaran. Nah, ini saya nggak mau berlarut-larut. Jadi inisiatif saya itu pengen ganti plafonnya itu pakai paranet yang hitam itu tutup. Kalau di pertanian itu ya untuk mengurangi panas. Nah, Mhm. itu saya mau pakai. Saya mau ngepulkan di sana. Cuman saya mikir paranet juga lumayan harganya. Nah, sekarang bagaimana saya dapat uang untuk itu? Nah, itu yang masih saya pikirkan. Saya coba berpikir. Nah, ini gunanya saya ngomong sama Pak Edi nih. Gimana Gitu kira-kira ya, kalau menurut Pak baik Edi? Pak Sur. Oh Hmm. iya, kan sudah kasih tahu kepala sekolah, terus Ah. nunggu dana DAK belum keluar. Terus kepala sekolah nggak memanfaatkan, misalnya kayak nggak pernah eh, memanfaatkan komite atau masyarakat sekitar untuk membantu sekolah seperti itu, Pak Sur? Pernah nggak Hmm. ajak rapat komite, terus dikumpulkan Nah. orang tua siswa sama kepala sekolah, kemudian mungkin sebagai mitra kan ada kepala desa juga. Oh iya benar. Nah,
Sampai sejauh ini saya melihat dan mengamati, memang untuk membahas ke dalam ke ruang kelas yang begitu tuh belum pernah sama komite. Paling kalaupun ngasih tahu ya memang kondisinya udah rusak parah. Itu saja hanya sebatas itu tanpa memberitahu, tanpa ada mengambil solusi itu nggak ada Pak Edi. Cuman ya sekarang saya punya ide bahwa solusinya itu pertama saya mau urunan rembuk sama anak-anak itu kita bikin semacam apa ya, donasi lah mingguan atau bulanan atau harian, anak-anak setelah bapak mereka mampu, nanti kalau udah terkumpul dana kita mau coba beli paranet itu kita pasang sebagian loh, mungkin 1 tahun itu bisa satu kelas itu tertutup pakai paranet pelan-pelan, ketimbang kita harus nunggu DAK. Nah, kalau saya secara pribadi ini kan saya punya WA group sama orang tua wali. Nah, keluhan saya ini saya mau ceritakan di sana. Saya mau menunggu respon mereka, apakah mereka mau tergugah untuk ikut mengambil andil memasang paranet itu. Itu yang ingin saya lakukan. Dan mudah-mudahan anak saya jelaskan bahwa manfaat paranet itu apa-apa dan mereka juga antusias mau ikut berbagi, memperbaiki sekolah. Itu rencana saya, Pak Edi. Begitu. Oh iya, bagus sekali rencananya. Saya tertarik dan wah, saya ngerasa Pak Suhur tuh sudah mindsetnya itu udah keren banget. Biasa untuk aja, Pak Edi. Sekolah gitu. Kemudian kira-kira Pak Suhur, ini setelah komunikasi sama orang tua nih. Apa kira-kira nanti rencana lanjutan Pak Suhur ketika sudah berkomitmen dengan orang tua, kemudian itu sudah bisa diperbaiki walaupun sebagian, kira-kira ada nggak pihak lain atau cukup itu saja, atau mungkin ada nanti pihak-pihak lain yang ingin Pak Suhur minta bantuannya untuk memperbaiki sekolah, karena memang kan sekolah bukan untuk kita saja ya, tapi untuk masyarakat secara sekitar. Untuk sekarang saya itu rencananya gini Pak Fedi. Jadi planning saya tuh udah mantap mau bikinkan paranet, pasangkan paranet di kelas itu. Saya kan ini belum rapat pembagian tugas guru. Nah, nanti di rapat guru itu saya akan menyelipi di sana mau menjelaskan program kelas 5 itu seperti ini, memasangkan paranet. Saya minta kesediaan Bapak Kepala Sekolah untuk mengiyakan, artinya untuk mau kegiatan saya. Kalau sudah seperti itu, kalau dapat dukungan dari teman dan kepala sekolah, insya Allah nanti di tahun ajaran baru itu berarti kalau saya benar-benar menjalankan program ini di Agustus atau di sekitar awal September itu sudah ada dana terkumpul dari siswa dan dari saya dan teman-teman guru yang lainnya nanti. Nah, itu saya akan coba untuk memulai yang kecil dulu. Semoga saya mulai dari yang kecil ini, bulan-bulan selanjutnya akan pada kelas-kelas yang lain begitu, Pak. Oh, luar biasa. Saya dapat intinya bahwa kemauan Pak Suhur itu luar biasa besarnya, mulai dari menyumbang dari dana anak siswa tadi, kemudian memakai alternatif paranet ya. Paranet ya. Jadi itu sebuah upaya Pak Suhur yang luar biasa. Saya ini kan Pak Suhur udah bisa ya. Saya rasa ini Pak Suhur ini cepat sekali ya menggali potensi diri. Kemudian kira-kira ini Pak Suhur ya. Ya. Hal apa yang menarik dari apa yang sudah kita bahas tadi? Apakah halangan dan tantangan mungkin boleh diceritakan, Pak Suhur? Alhamdulillah ya, kita kurang lebih sudah 10 menit lebih kita berbicara, Pak Edi. Saya merasakan, pertama saya merasa senang ketemu dengan Pak Edi dulu nih. Merasa senang ketemu dengan Pak Edi, saya ingin memecahkan masalah dan alhamdulillah dapat pemecahan begitu. Jadi dari awal saya mengutarakan tujuan saya bertemu dengan Pak Edi, saya menjelaskan masalah saya dan saya ingin seperti apa ke depannya. Ternyata di proses pembicaraan kita ini saya menemukan bahwa solusi yang saya ingin terapkan itu Pak Edi juga dukung begitu, dan saya juga merasa nyaman untuk membawa solusi ini kepada kepala sekolah.
Jadi prosesnya ya luar biasa, Pak Edi. Terima kasih sudah menguatkan saya, terutama dengan program yang saya miliki ini. Mudah-mudahan program saya ini diiyakan sama kepala sekolah, Pak Edi. Saya senang sekali loh bisa Insyaallah. komunikasi dengan Pak Edi. Oh ya, baik Pak Sur. Apa namanya, karena waktu juga, mungkin di lain waktu nanti kita akan bincang-bincang lagi Pak Sur ya. Siap. Penting Pak Sur sudah tahu apa solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, Ya, sebelum benar. kita mengakhiri Pak Sur, sebagai kenang-kenangan, mari kita foto Ah. bareng dulu ya Pak Sur ya. Oh. Screenshot. Siap. Ya, Oke. gaya gimana lah? Gaya keren ya. Ya. 1, 2, 3. Oke. Hai. Ya, salam hormat sama keluarga. Bahagia Oke. selalu. Saya Terima akhiri. kasih. Salam hormat juga buat yang di sana, Pak Edi. Ya, baik. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sur. Luar biasa.